Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LP2M Spotlight, podcast Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini kita rekaman di tanggal 26 Juni 2025 sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Nasional. Dan untuk membahas podcast atau bahasan-bahasan yang sesuai dengan tema kita hari ini, Say No to Drugs, kita kedatangan tamu spesial dari LBH Plato dan IPWL Plato. Ada Pak Kholik dari LBH Plato dan ada Pak Indra dari IPWL Plato. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Advokat Muhammad Kholik Al-Mukhlis, SHI CPM. Alhamdulillah kembali lagi ke rumah nih Mas. Iya. Saya dapat undangan itu senang banget ini, karena dulu kita alumni dari sini juga. Begitu masuk IAIN, keluarnya jadi UIN Sunan Ampel. Jadi kita balik lagi ke rumah nih ceritanya Mas. Ya, untuk informasi saja, jadi Mas Kholik ini adalah alumni dari Fakultas Syariah dulu, dan termasuk pendiri dari Ikpan juga, yang komunitas di UINSA juga. Silakan memperkenalkan diri Pak Indra, Mas Indra. Selamat pagi, nama saya Indra. Saya kebetulan seorang konselor adiksi dari IPWL Plato, yang memang background dulu saya dulu adalah recovering addict. Jadi memang dulu saya juga seorang pengguna yang menemukan jalan untuk pulang. Jadi saya mungkin ya salah satu kekuatan adalah ya membina teman-teman yang sedang mengalami masalah tentang ketergantungan narkoba. Kayak itu sih mungkin. Oke, baik, terima kasih. Jadi langsung aja sih Mas Kholik, Mas Indra, mungkin saya pengen tahu LBH Plato ini gimana sih ceritanya? Kok bisa berkaitan LBH, kok ke narkoba dan lain-lain, ini gimana ceritanya? Agak panjang dikit boleh Mas. Jadi pertama setelah kita lulus dulu, kita 2015 itu kan waktu itu presidennya Pak Joko Widodo, beliau mengajarkan bahwa Indonesia darurat narkoba, sehingga harus rehabilitasi 100.000 pecandu. Nah itu Plato kita respon baik, karena kami juga salah satu yang memulai rehabilitasi di Plato bersama dengan direktur kita Budita Amelia. 2015 kita bikin rehab. Nah program pertama dulu itu PABM Mas. PABM apa itu? Adiksi berbasis masyarakat. Pemulihan adiksi berbasis masyarakat, PABM. Dan nanti kalau Mas Indra mau cerita nih, ya kan, nanti ada hubungannya dengan Mas Indra itu. Biar Mas Indra aja yang cerita. Yang kedua, kita bikin Lembaga Bantuan Hukum Plato. Kenapa kita bikin Lembaga Bantuan Hukum Plato? Karena 2017-nya itu kita jadi IPWL, teman-teman. IPWL itu apa? Institusi Penerima Wajib Lapor Plato. Penerima Wajib Lapor. Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi itu berdasarkan PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Mas. Bahwa kalau di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 itu pasal 54, pengguna penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan sosial. Wajib rehabilitasi medis dan sosial. Nah, sehingga negara itu melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial membuat institusi penerima wajib lapor Plato. Kalau Mas Indra sebagai konselor adiksi IPWL Plato, itu naungannya kita di Kementerian Sosial. Nah, ada juga yang klinik-klinik, ini nanti naungannya di Kementerian Kesehatan. Berarti ada naungannya di kementerian masing-masing. Pengalaman kita dari 2015, terus kita bikin IPWL. Jadi IPWL itu kok banyak banget nih pecandu narkoba. Oh, memang faktanya banyak waktu itu. Karena pilihan pecandu narkoba kan sebenarnya 3 Mas ya. Mati, jeruji besi, dan rehabilitasi. Nah, kenapa mati? Nah, nanti jelasin Mas Indra itu terkait dengan overdosis. Jeruji besi karena ada Undang-Undang 35 2009 melarang. Nah, otomatis pecandu narkoba itu sama kayak gini Mas. Dia erat banget nih kalau posisinya berhadapan dengan hukum. Nah, masih nempel terus tuh kan. Iya nggak Mas? Pernah nggak? Pernah? Sering. Tenang saja, nanti ceritanya di spill banyak ini, jangan khawatir. Oke. Boleh lanjut Mas. Akhirnya dengan pecandu narkoba itu erat banget dengan hukum, kita bikin namanya Lembaga Bantuan Hukum Plato, yang alhamdulillah perjuangan kita dari 2010 2024 ini kemarin kita menerima akreditasi dan verifikasi sebagai organisasi bantuan hukum yang memang dinaungi Kementerian Hukum Mas. Jadi kita bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka, klien-klien kita yang membutuhkan bantuan. Jadi begitu. Oke. Ada program pencegahan, ada program rehabilitasinya, ada lembaga bantuan hukumnya juga.
itu ceritanya. Jadi memang tidak serta-merta bikin LBH dulu, tapi berdasarkan dari apa yang terjadi di masyarakat dulu kan, gitu. Kalau Mas Indra bagaimana? Kemudian kenapa kok bisa bergabung juga sebagai IPWL Plato? Kalau kita ngomong narkoba, mungkin ketika dihadapkan dengan pilihan make atau masa depan, mungkin seperti itu. Kalau ya terserah lah, whatever itu mungkin untuk pelajar atau yang udah bekerja, udah berumah tangga ataupun belum. Ketika dihadapkan dengan permasalahan pilihan itu, mungkin ya semua orang pasti akan memilih apa ini, masa depan. Ya masa depan pasti. Nggak mungkin. Tapi pada kenyataannya, ketika orang udah ngomong teradiksi atau kecanduan, ya sifat denial atau penyangkalan itu ada. Aku seminggu malam minggu tok make, iki aku make cuma dari uang saya sendiri, saya bisa mengontrol penggunaan saya, ya sama seperti yang itu. Selalu ada pembelaan gitu. Ada pembenaran Ya, atau menyalahkan orang gara-gara iki aku make dan lain sebagainya. Jadi memang sifat ya seorang pengguna atau pecandu seperti itu ya, yang endingnya ya banyak yang dihancurkan seiring berjalannya waktu. Ketika penggunaan intens dan rutin, ya banyak yang dihancurkan, mulai dari mungkin tanggung jawab pekerjaan itu yang akan mulai dari mungkin hobi yang kecil-kecil dulu yang akan hilang secara tanpa dia sadari pelan-pelan kayak gitu sih. Kalau kembali kepada diri saya sendiri, sebetulnya ya kehancuran banyak sebetulnya, mulai dari kepercayaan keluarga, melakukan kriminal kecil-kecilan gitu ya di rumah sendiri, mungkin tukang bersih-bersih istilahnya kan, kalau istilah guyonannya sekarang kan tukang bersih-bersih. ya pesan buat ini juga mungkin yang merasa juga ya mohon maaf gitu. Saya bercerita ini juga karena berdasarkan pengalaman kayak gitu sih. Ya akhirnya ya mungkin rumah tangga saya juga berantakan banyak, akhirnya ya mungkin mencari bantuan. Kalau dulu rehab itu mungkin kita sebagai pecandu yang mencari bantuan ke tempat rehab. Bedanya dengan rehab sekarang gitu ya. Kita jadi memang benar-benar udah siap, udah surrender, udah angkat tangan dengan narkoba, udah menyerah gitu. Oh, saya harus berhenti. Voluntary ya. Iya. Akhirnya saya mencari bantuan, salah satunya Secara sukarela mencari. Karena hidup saya udah berantakan ini. Udah banyak yang hancur, udah banyak yang hilang. Saya harus berhenti. Saya mencari ya bantuan dengan rehab. Salah satunya ya beliau. Dan memang ini beliau adalah rehab yang terakhir. Saya sebelum di ini pernah di Bali, pernah di rehab banyak lah. Mohon maaf kalau misalnya boleh tanya, awalnya dulu, mohon maaf ya, ini makainya apa dulu? Kalau pakai mungkin Jujur. Ya, karena kita memang sudah konselor ya, karena memang sudah Saya ya. bangga banget Mas, sama Mas Indra itu Mas. Teman-temannya udah pada meninggal semua. Betul. Udah pada meninggal. Nah, sekarang Mas Indra malah jauh lebih baik ya. Nah itu Mau makanya ya bangga. kalau mungkin pertama ya mungkin alkohol, lanjut ke ganja, lanjut ke mungkin sabu, yang dulu mungkin dengan uang 20.000 juga udah dapat ya, karena memang trennya dulu adalah heroin atau putau pada saat itu. Kalau yang mungkin sekarang kan mungkin bergeser ke sabu, karena heroin atau putau udah nggak ada. Ya akhirnya kenal heroin, akhirnya meninggalkan semua ya ke heroin dengan cara menyuntik. Pernah coba dialihkan ke Jakarta, akhirnya ya masih mencari dalam tanda kutip. Walaupun di Arab Saudi kalau masih mencari pasti akan ketemu, karena memang niatnya mencari dimanapun tempatnya. Akhirnya ditarik lagi ke Surabaya, masuk penjara. Sangat banget. Iya, bayar rumah tangga berantakan, anak ini nggak keurus ya, akhirnya ya dari situ sih. Akhirnya saya coba ini yang terakhir, aku kayak gini terus gembel kayak gitu, karena keluarga udah nggak ngurusin, orang tua juga udah tua, Masalahnya sudah sangat kompleks. Saya cuma dikasih uang 2016-2017 sama Mas Kolit ini, satu hari apa jalanin uang 10.000 itu cukup ya. Yang biasanya mungkin uang ini ya, Iya kan lu aja ya. masih tumpuk loh.
Gak tau Dia dengan 10.000. boleh mau cerita. treatmentnya keluarga mungkin seperti, cuman yang mengeluh cuman di sisi lain ya pencarian cukup gitu sih ya, karena iya sih mungkin saya pernah dilaporkan sama orang tua saya sendiri sih ya, karena dia menghabiskan uang dalam perangkas Pangkas mas. Berangkasut. iya Uang merah ya? Hah? Uang merah ya? Iya. Kan ada 100.000 yang merah itu. Habis ya? Ketemunya tinggal 200.000 ya, jadi ya itu salah satu kegilaan yang pernah saya lakukan. Ya cuman iya bersyukur sih, saya nggak nyangka akan seperti ini, yang awalnya mungkin ya hopeless, yang nggak punya masa depan, udah berpikir udah pernah direbus masuk penjara ya kerja apa gitu, maksudnya Ya, pokoknya masa depannya sudah iya udah ternyata ya masih sama cipta ya, maksudnya memberikan kehendaknya saya seperti ini, bersyukur dan juga diamini dengan keluarga saya. Itu sih kadang-kadang yang kalau saya mungkin flashback yang sampai sekarang kekuatan ya selain keluarga, dan kalau saya flashback yang oh iya saya pernah, makanya ya akhirnya saya memilih menjadi konselor ini ya itu sih, karena pernah coba kerja di lain ya tergoda lagi nggak punya pegangan sih. Kalau di sini dengan melihat family ya gitu ya, kalau kita menyebutnya klien itu family, melakukan aktivitas dengan melihat juga oh ya aku pernah di posisi mereka, bisa sama-sama menas pentingnya BK dapat. iya cuman ya itu sih ya grateful ya dengan ini mungkin ya saya bisa menjadi lebih baik ya, dan mungkin ya sedikit berguna sedikit. Tidak sedikit, ini pasti sangat berguna dan sangat menginspirasi kalau melihat kisah hidupnya seperti ini. Ya kalau di teman-teman saya banyak yang meninggal entah karena udah meninggal ataupun overdosis. Saya bahkan juga hampir sempat overdosis. Karena putau itu kan makanya kan seru itu mas. Karena beda kan, sepertinya sabu sama putau beda memang ya. Beda. Putau disuntik, tadi dimasuk ke darah, di pompa mas. Di push gitu kan dimasukkan. Ditarik ini darahnya keluar, baru dimasukkan lagi, tarik lagi, jadi dipompa. Kadang join ke teman-temannya. Ya masalahnya ketika join ya itu tadi sharing virus HIV ujungnya nanti. Oke. Saya juga baru tahu kalau yang betul. Nah, kalau bicara tentang LBH dan IPWL Plato ini akhir-akhir ini kemudian sampai sekarang kegiatannya apa saja yang sudah dilakukan selama ini, Mas Kolik sama Mas Indra? Alhamdulillah kalau kita klien ya mas ya, ke 2015 sampai sekarang itu 1.600-an ada kali mas ya. Rehab iya klien ya, yang menjalani program rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan, baik dari usia 8 tahun sampai usia paling senior itu berapa? 76? 8 tahun. Pernah 70. Usia tuh sadar. Nah, kenapa kok bervariasi itu? Nah itu tadi loh mas, adanya supply and demand ini sangat luar biasa. Ketika anak-anak tadi kita sebut ke 8 tahun itu ada dulu kita juga punya klien itu dari usia kecil udah tahu. Contoh nih, posisinya kita di salah satu SMP di Surabaya. Ini anak ini posisinya jualan mil koplo. Kita dipanggil kepala sekolahnya, gimana nih mas pendapat hukumnya kan begitu. Nah, pil koplo atau double L itu kalau dia belinya dalam satu botol itu isinya 1.000 biji, itu cuma 400.000. Nah 400.000 dapat 1.000 biji, per bijinya dijual 1.000. Gecer. Seminggu habis. SMP nih Uangnya banyak. Uangnya berarti seminggu dia bisa ada 600.000. Udah dikalikan dari modal 400.000, semuanya kan berarti kalau dijual per bijinya 1.000 kan berarti 1 juta. Udah untung 600 dikalikan seminggu 2.400.000 mas. Banyak ukuran anak. Yang ukuran anak. Kita tanya, berapa pasienmu? Pasien itu bahasanya yang biasanya beli ke dia berapa? Aku beli 60-70 anak. Gila nggak itu? Nah, kenapa kok posisinya anak-anak bisa? Kata Mas Indra tadi, mulai dari rokok, alkohol, nambah nih, coba-coba ke double L. Nanti usia anak balik lagi nih, cari lagi dia sabu, ganja dan lain sebagainya. Karena rasa ingin tahunya anak itu sangat tinggi luar biasa. Nah, ketika ini anak
SMP bisa jualan sebegitu. Curiga lah kita kan. Coba bapak kepala sekolah panggil orang tuanya. Orang tuanya ternyata yang laki itu sudah masuk ke rutan, lapas. Ibunya menter. Nah, shock kan kita. Kok bisa nih ibu ini ditanya anaknya ada masalah begini-begini, kok dia menter nih? Jangan-jangan. Nah, ternyata di situ ekonomilah jalan. Nah, tapi itu bahaya juga. Tapi kalau kita bicara mafia, pintar juga mafia. Dia sudah melek undang-undang perlindungan anak. Dia melek undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, itu loh mas. Dan di situ yang mulai dimanfaatkan itu ya. Dimanfaatkan. Itu contoh terkecil daripada anak sesi SMP. Ya mas. Kalau Mas Indra sendiri, kalau di PWL apa saja yang lebih rinci lah kegiatannya apa saja? Kalau di PWL sendiri sebetulnya kegiatannya sih yang dengan jam yang sama sih. Cuman ya seminar kita berikan edukasi. Kadang dari LBH juga masuk, kadang dari psikolog juga masuk, kadang dari teman-teman mahasiswa yang kebetulan magang juga masuk dengan berbagai macam latar belakang dan usia gitu sih. Ya tantangannya ketika kita masuk usia yang nggak umum, dalam arti entah ini anak atau entah ini terlalu muda atau terlalu tua. Treatmentnya berbeda. Misalnya. Kita pernah yang tentu usia 70. Aku tuh pernah loh mas, yang dia nggak bisa baca tulis, tanda tangannya dia cuma pakai alif satu gitu aja. Nah kita kan ada kegiatan psikodukasi nafsa tuh. Nah kalau dia paham nggak ya nggak paham. Muter otak tuh konselor, gimana cara treatmentnya pada orang seperti itu? Kita bingung, cuman dia bisa baca Al-Quran ini bisa. Baca Quran bisa, ngaji bisa. Ngaji bisa. Jadi imam. Kita bingung di situ sih. Tantangannya di situ. Terus tadi kayak yang mungkin usia lanjut juga kita pernah nangani yang usia 70 itu minta makanya tuh dia nggak biasa makan nasi, mintanya umbi-umbian. Oh ya, singkong, ubi. Ya gitu, sedangkan kita di Surabaya gorengan di makanan khas Bamba itu kan ya. Iya. Jadi aduh gitu. Cuman ya udahlah, alhamdulillah kita bisa ngatasi itu. Ya kita minta ke keluarganya untuk mengirim itu. Ya kita salah satu triknya kalau memang nggak bisa, kita nggak mungkin bisa treatment. Ya treatmentnya adalah belajar membaca dan menulis. Yang sulit itu mas, kalau kliennya itu gangguan psikotik gitu. Kalau psikotik, kalau yang gangguan psikotik mungkin mulai muncul halusinasi atau mulai ngomong-ngomong sendiri atau gangguan insomnia mungkin ya mungkin ya kita rujuk ke psikiater. Ada yang sampai seperti itu ya, memang banyak. Apalagi yang penggunaannya udah berat atau parah atau mungkin rujukan dari keluarga. Oke. Kalau rujukan dari keluarga sudah dipastikan berat ya. Sudah pasti berat karena keluarga sudah angkat tangan ya, karena keluarga sudah angkat tangan. Ditanya nggak jawab, diem aja. Ditanya nggak jawab, diem aja. Ada kan beda-beda tuh. Iya. Ada yang seperti itu, ada yang berontak. Oh ya, melawan. Kadang di tasnya waktu kita spot check atau kita periksa banyak saja. Oh, bawa saja. Jadi tantangan di situ sih. Ya kita juga pernah ke Nusa Kambangan juga 2020 lapas ya. Bangun program di sana. Ada. Nah, dan ini lapas ini mas baru kemarin nih. Kita kan ada kerjasama dengan baik LBH Plato dengan Rutan Medaeng, ya kelas 1 Surabaya ada kerjasama terkait bantuan hukum. Kita memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum bagi tahanan sana. Dan rehabilitasi juga insya Allah juga akan jalan nih program rehabilitasi yang ada di dalam lapas atau rutan. Karena di Nusa Kambangan dulu juga kita sudah pernah membangun itu dan berhasil. Nah sekarang kita adopsikan di Rutan kelas 1 Surabaya Medaeng. Oke, sekarang karena ini Hari Anti Narkoba Nasional, saya ingin meminta ilmunya semua ini untuk penonton-penonton mungkin yang masih awam ya, karena ada LBH juga. Sebenarnya narkoba itu apa dan jenisnya apa saja sih sebenarnya? Kalau dari definisi aja. Iya. Kalau di undang-undang kan jelas 35/2009 tentang narkotika. Memang di situ ada 3 golongan mas. Golongan 1, 2, 3 dan ini kan namanya berbeda-beda ya.
Kalau golongan 1, 2 kan otomatis dia tidak bisa untuk pengobatan. Tapi kalau golongan 3 kan boleh. Bisa untuk medis. Bisa untuk medis. Intinya ada 3 golongan itu. Dan ini selalu juga berkembang terus, Mas. Berkembang terus. Ya, dan makanya kita kalau di LBH Plato kita ada program untuk penyuluhan hukum, kita ada program konsultasi hukum, kita ada program pendampingan hukum, dan terakhir kita ada program penelitian hukum. Kenapa kok posisinya semuanya ini kita jalankan? Karena ini satu mekanisme. Suatu contoh lah. Sekarang di pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan itu selalu bilang lapas dan rutan ini overload, over capacity. Dan setengahnya itu adalah kasus tindak pidana narkotika. Kami selalu bilang bahwa sebenarnya Indonesia nggak sanggup ngelawan narkotika. Semakin dikengkang, semakin ini besar kan begitu. Lantas programnya seperti apa yang harus kita jalankan? Harus ada mekanisme pembeda antara memang benar-benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika, kurir, ataupun dia bandar. Ini harus ada hukum yang berbeda. Nah, ini yang agak sulit ketika kita itu sudah berada di ruang persidangan juga. Kami selalu memperjuangkan bahwa pengguna penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Cuman sulitnya, Mas, misalkan kalau seorang pecandu narkoba, dia mau dapat barangnya dari mana? Beli kan otomatis. Nah, beli nanti kena pasalnya apa? Pasal 114 ayat 1 misalkan, barang siapa tanpa hak melawan hukum, dia menjual, menjadi perantara jual beli, membeli, menawarkan dan sebagainya. Ancamannya sudah minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup mati. Oke, kalau dia ketangkapnya, seorang pecandu narkoba ketangkapnya karena dia mau beli, udah maksudnya ke sana. Minimal 5, maksimal 20 tahun seumur hidup mati. Nah, ini ekstrim gitu loh. Kemudian kebanyakan juga pecandu narkoba itu belum sempat pakai ya dalam penguasaan nih. Misalkan kita kantongi kan gitu, kita ketangkep tangan. Masuk ke pasal 111 kalau ganja, kalau sabu-sabu 112. Contohnya, barang siapa tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Ada 4 unsur ini. Tidak menggunakan. Belum menggunakan. Ancamannya berapa? Minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Nah, terus ketika ada pasal 127 rehabilitasi, Mas, ya lihat dulu. Kalau dia beli, ada penguasaan narkotikanya, dia pas waktu make, barangnya sabunya di bawah 1 gram, bisa nanti masuk ke pasal 127. 127. Untuk arahnya ke rehabilitasi. Nah, ini yang menjadi PR. Tidak semua pecandu narkotika itu ketangkapnya pas waktu lagi pakai, pas barang buktinya di bawah SEMA, pas waktu tes urinnya positif, enggak selalu. Beda loh. Kondisinya pasti beda-beda. Kondisinya masih beda-beda, sehingga overload, over capacity itu terjadi ya karena hal seperti itu. Tapi mulai sekarang bergeser nih. Dulu 2015, mulai sekarang udah beda, Mas ya. Ada tim asesmen terpadu itu yang memang fokus kepada pengguna penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum. Mereka nanti dilakukan asesmen ke, jadi kepolisian, teman-teman kepolisian itu nanti mereferal ke THT. Tim asesmen terpadu ada di BNNK maupun BNN provinsi. Di asesmen lah dia itu riwayat kepakaian gimana. Karena harus ada form namanya ASI. Bukan air susu ibu. Bukan, Mas. Adiksi severity index. Jadi alat itu tolak ukur untuk mengukur derajat keparahannya seseorang pemakaiannya terhadap narkotika. Dia apa itu misalnya? Keparahannya. Misalkan Mas Indra make putau dari tahun berapa? Berapa lama? Ya, berapa lama? Diukur juga. Ya, sebulan biasanya makainya berapa kali? Rutin. Apa saja yang dipakai kan begitu. Nah, itu nanti ada beda itu. Ada user, abuser, etik. Pengguna, penyalahguna, pecandu. Nah, ini beda-beda nanti, Mas. Sehingga intinya kalau sudah diukur melalui ASI itu, tim TASE, oke ini dikarenakan berat banget nih. Oh, harus rawat inap. Rawat inap program rehabilitasi di mana? BNN nanti mau referral ke tempat-tempat rehabilitasi. Ini yang sekarang lebih manusiawi dan lebih terukur ya. Lebih terukur. Jadi tidak asal kemudian kena hukum kan itu belum tentu derajat kesalahannya. PR-nya Mas Indra itu tentang clean and sober, Mas. Oke, clean and sober. Gimana Mas? Clean and sober ya mungkin ya bersih dari segala, karena persepsi narkoba adalah sabu. Sedangkan alkohol mungkin secara terpisah. Oke, ya. Dengan alkohol mungkin orang berpikir oh bukan narkoba ini bukan sesuatu yang mematikan. Padahal kalau kita lihat lagi ke dalam pemberitaan ataupun ini, kalau ngomong
tingkat overdosis dengan kematian terbesar adalah alkohol. Alkohol. Pesta miras ini sekian orang. Oplosan. Alkohol. Sedangkan pemberitaan tentang dan memang minim ya tentang kalau kita ngomong yang trending sekarang adalah sabu, minim. Makanya kalau kita ngomong narkoba, kalau dalam program rehabilitasi adalah ya alkohol adalah drugs. Alkohol. Alkohol adalah drugs. Oke, sebentar. Saya mau tanya. Kadang kan ada orang yang, oh ini bukan narkoba, kok Iya. ini obat biasa lah. Yang bisa ditunjukkan yang menegaskan bahwa narkoba itu apa saja itu apa saja? Sedangkan narkoba adalah ya sebetulnya semua yang membuat kecanduan sebetulnya ya narkoba itu. Kalau kita ngomongnya adalah nafsa. Kalau dalam hukum mungkin narkoba ya. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sedangkan alkohol juga zat adiktif dan mungkin banyak ya sekarang mungkin obat batuk kratom itu pernah nemuin mas. Gimana? Kopi, ini namanya apa? Melek kan? Ya, melek. Ngantuk. 10 biji digesut, namanya gimana? melek. Iya ya. Cara tuh buat ngantuk satu ini buat malah juga dikonsumsi. Itu pengalaman saya pas waktu di rehabilitasi yang anak remaja mas. Ya. Di anak Jalanan begitu. Dan itu nemunya gimana kok bisa kepikiran untuk menciptakan ide seperti itu ya? Menginginkan sesuatu yang high mungkin dengan sesuai dengan kemampuan atau mungkin ini ya keuangan juga. Kalau mungkin di penjara kopi sama Nyamuk. nyamuk tapi mungkin kalau kita memang ngomong zat adiktif kan pengertian juga sebetulnya luas. Tidak hanya kita membahas ganja, sabu yang memang secara hukum lagi ngetren secara penangkapan kayak gitu ya. Fakta juga memang. Sedangkan pemahaman di masyarakat bahwa alkohol ini juga suatu kecanduan dengan tingkat yang memang tidak dipisahkan dengan ya gue kalau kita bahas narkoba atau kecanduan ini ya alkohol juga kecanduan. Cuman kenapa orang atau orang tua mungkin masih memberi toleransi ketika anaknya bermasalah terhadap alkohol. Oh belum obat. Karena yang penting kon gak usah narkoba. Padahal ini narkoba. Kata ini kayak kecanduan gitu. Nah, itu sih. Kalau banyak yang diplesetkan dengan pembenaran-pembenaran yang ada di masyarakat ya itu sih mungkin. Yang perlu diketahui adalah ya sebenarnya alkohol. Apapun itu selain kita ngomong sabu ganja yang mungkin high ya. Ya ini adalah kecanduan dan ini adalah bagian dari drugs. Awal mulanya bahwa ya dari alkohol dulu. Pintu masuknya ini. Rokok, alkohol, father drugs and mother and drugs. Iya baru-baru karena kalau alkohol ini kan kita ngomongnya bukan on atau fly, ngomongnya mabuk. Mabuk di bawah kesadaran. Kita nggak iling kalau mungkin orang yang mabuk tanyain semalam ngapain juga. Kalau katanya orang minum biar ceritanya lancar, biar bisa tidur kan. Biasanya kan selalu ada pembelaan untuk seperti itu. Oke, ternyata memang termasuk juga ya. Termasuk. Alkohol. Dalam program juga ada Alcoholic Anonymous. Jadi memang orang-orang yang hanya bermasalah dengan alkohol. Tapi itu jadi PR sekarang mas, banyak. Ternyata kecanduan itu bukan hanya narkotik anonimus, alkoholik anonimus, sekarang udah kecanduan Kimia. kecanduan judi online, kecanduan apa lagi mas? Seks juga ada. Itu loh. Ini yang kita juga mikir juga tuh. Jadi segala macam adiksi itu juga harusnya termasuk dalam kategori itu. Penyakit-penyakit ya. Dan penyakit-penyakit ya efek sampingnya. Oke, itu tadi bicara tentang narkoba dan ternyata saya baru tahu ternyata seperti ini ya yang narkoba itu. Kalau dampak atau efeknya gimana ketika orang pakai? Gimana mas? Kalau mungkin dampaknya secara kesehatan yang pasti mungkin ya kesehatan ya. Ya entah itu karena ketika menggunakan apapun itu otomatis libido atau hasrat anda kita pasti akan meningkat. Mungkin kalau mereka yang mempunyai istri ya tinggal minta ke istrinya. Tapi bagaimana dengan mereka yang ya kalau kita ngomong pergaulan Single atau pergaulan sekarang dengan yang seperti itu juga sangat-sangat mengerikan juga, apalagi ditambah dengan penggunaan narkoba. Aduh. Jadi ya mungkin ya resikonya HIV atau penyakit-penyakit mungkin yang lainnya. Kita juga mungkin banyak yang udah bermasalah dengan lambung.
dengan usia-usia yang kita tangani maksudnya di dalam lambung, pencernaan, ya kebanyakan selambung. Kalau kita ngomong alkohol ataupun sabu kan dia tidak makan, tidak istirahat, kurang, semua serba kurang. Jadi memang bermasalah dan lama kan kalau ya yang terakhir mungkin gangguan, entah itu halusinasi ataupun gangguan insomnia. Makanya kalau di hukum itu narkotika dilarang itu Mas, karena memang adanya adiksi. Adiksi adalah penyakit kronis yang menyerang sistem saraf pusat yang di otak kita. Dampaknya apa? Fisik, mental, emosional, dan spiritualnya dia. Nah, ketika orang sudah kecanduan, maka dopaminnya dia, otaknya dia bahwa bilang, oh sabu itu enak, ganja itu enak, sehingga dia adalah terus pakai, ya kan? Jadi hidup untuk pakai untuk hidup. Berarti kalau dia nggak pakai, berarti dia serasa tidak hidup. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga di kita jelas, Undang-Undang 35/2009 narkotika dilarang. Nah, tapi kalau orang sudah kecanduan, sudah penyalahgunaan, berat nih. Nah, otomatis apa? Orang yang pakai narkoba, dampaknya memang ada stimulan. Dia ketika pakai itu ada jenis-jenis narkotika yang memang, 3 hari, 3 malam begadang siap. Nah, kadang juga jadi, aku pernah asesmen itu Mas. Jadi, kenapa Pak dulu kok pakai narkoba? Katanya kalau pakai ini, waktu berhubungan bisa 3 jam. Anti letoy Mas. Tuh ada begitu juga. Kuat bro. Saya bilang begitu. Ada juga, tapi itu salah gitu. Ada juga yang bilang dia gemuk nih, ini kalau gini bisa langsing, itu juga bisa. Banyak banget variabel untuk dia masuk ke situ dan memang salah satu dampaknya adalah stimulan. Yang kedua adalah halusinogen. Nah, ini halusinogen ini Mas Indra paham nih. Ini pemakaiannya ganja, fly kan begitu. Terus yang terakhir itu kan depresan. Nah, dampak dari 3 itu semuanya pasti berdampak kepada fisik, mental, emosional, spiritualnya dia. Ada yang dia ngamuk-ngamuk ketika anak istri, ke keluarga kan begitu. Pasti rusak itu. Makanya ada istilahnya kodependensi. Jadi seorang pecandu narkotika itu hidupnya kan bermasalah. Pasti mendapatkan orang sekelilingnya juga pasti kena masalah, tersangkut masalah. Itu namanya kodependensi. Karena hidupnya misalkan begini, suami saya pecandu narkoba nih Mas. Saya harus cerai atau bertahan. Padahal saya punya anak. Kalau saya bercerai, nanti anak saya dari mana? Saya nggak bekerja kan begitu. Nah, hidupnya sudah bergantung. Tapi kalau saya bertahan, nah suami nggak ada tanggung jawab. Belum lagi mungkin nanti KDR dan sebagainya. Karena hidup untuk pakai untuk hidup. Wah itu loh Mas. Kalau udah kecanduan itu I want it. No, aku pengennya sekarang ya sekarang. Sedangkan mikirkan yang Wis gak pikir yang lain. timbangan. Makanya tadi kayak istilah Mas Indra, ada uang sebakas itu udah ambil. Jadi tukang bersih-bersih beneran itu. Bersih semua perabotan, bersih di rumah. Kalau orang yang sudah pakai mungkin dari pelajar atau keluarga atau yang orang sudah dewasa, itu gambaran yang paling umum kayak gimana sih pertamanya? Supaya orang-orang mungkin awam itu kan nggak tahu bedanya kayak gimana mungkin ciri-cirinya. Kalau mungkin yang secara umum sekarang ya mungkin pastinya ada perubahan atau perbedaan. Kalau mungkin dia menggunakan sabu, ya mungkin dia nggak tidur atau nggak makan. Karena memang sabu ini kan masih ke dalam golongan stimulan. Jadi ketika menggunakan konsumsi, ketika menggunakan sabu ini memang syarat untuk makan nggak ada. Jadi memang dia merasa memang nggak mau makan, nggak pengen makan, dan memang ya nggak mungkin jadinya betah melek kayak gitu. Jadi mungkin dari yang pendiam lebih banyak lebih aktif kayak gitu. Kalau mungkin alkohol ini mungkin ciri khasnya juga gampang karena selain bau mungkin matanya merah. Tapi kalau sabu ini kalau orang awam ngeliatnya ya udah kayak orang biasa aja. Tidak rajin kerja ya rajin kok tuh aktif sergap ya karena terjadi perubahan kalau mungkin lebih ditelaah lagi seperti itu. Kalau goblok kita pernah sih menerima rujukan dari keluarga Betul. dalam keadaan koplo. Jadi efeknya masih masih ngefek, masih dampak dari penggunaannya waktu itu. Jadi orang tuanya mikir ini kesurupan. Iya Mas. Ya kesurupan pil koplo. Jadi Pak Tanaman jasa ngomong. Iya, maksudnya dimarahin gini. Oh ya coba bawa ke sini Bu. Dalam keadaan masih Efeknya masih ada. Iya tak pegang. Oh ini kan gini. Mas Indra langsung paham ya. Paham. Dia tanda kan kondisinya lihat ini langsung paham. Langsung paham.
Tapi itu pernah Mas, di Plato itu kan gini, gara-gara salah satu anak usia SMP di salah satu Surabaya ke kita, akhirnya saya nanya juga, berapa pasien teman-temanmu itu? Oh, ada sekitar 30 Mas. Wah, berarti banyak kan? Oke. Saya cuma telusuri ke sekolah blocking. Nah, akhirnya kita mikir bagaimana ya caranya supaya kita bisa memberikan edukasi penyuluhan hukum, bahaya penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum, dan kita memberikan solusinya bagi anak yang sudah mulai kecanduan narkotika supaya berhenti dan hak-hak untuk pendidikannya masih jalan. Nah, kayaknya dulu pernah kita bikin begini, penyuluhan di anak SMP SMA di Surabaya. Dan ini sempat berhasil nih. Kenapa kok posisinya begitu? Karena ketika kita masuk ke sekolah, pertanyaan dari kepala sekolah dan BK biasanya itu sama dengan Mas tadi. Apa ya Mas tanda-tandanya? Nah, kalau di anak-anak sekolah itu biasanya kita kasih mitigasi dampaknya apa? Satu, yang tadinya prestasinya bagus kemudian dia menurun. Yang biasanya dia di kelas ngantuan. Yang biasanya dia di kelas apa jenenge iku? Pelo loh Mas. Pelo bahasa Indonesia apa nih? Kan berbicara atau apa? Bukan. Enggak. Ngelantur. Aduh, rolling. Terus kadang nggak bisa ngomong R itu loh Mas. Oke. Nah, itu gadel lah begitu. Itu udah tanda-tanda. Terus kemudian yang biasanya ketahuan merokok. Oke. Begitu kita masuk ke sekolah, nah kita ajuin, Pak, kita siap memberikan penyuluhan hukum terkait adiksi narkoba beserta penyelesaian masalahnya. Tawarkan solusi salariannya. Tapi kita harus bikin perjanjian dulu antara kepala sekolah dengan kita kan begitu. Ada MOU-nya. Ada MUI ya, MUI-nya ya nggak secara tertulis Mas. Yang jelas ada gimana Mas? Kalau nanti memang benar ada di sekolahnya panjenengan yang mengonsumsi sel atau bahan zat itu tadi, satu, saya minta jangan dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau anak dikeluarkan di satu sekolah kemudian pindah ke sekolah lagi, ini nggak memutuskan masalahnya dia. Karena masalahnya dia adalah narkoba itu tadi. Kalau posisinya begitu sama aja. Selesai di sekolah jenengan, di sekolah lain dia bermasalah lagi. Maka jangan dikeluarkan. Yang kedua, biarkan kami yang jalan. Akhirnya betul Mas. Oke, sepakat tidak dikeluarkan. Akhirnya keburu itu setiap sekolah dengan ciri-ciri itu tadi dikumpulin jadi satu. Kita masuk, kita penyuluhan bahaya narkotika, adiksinya kita masuk, terus kita ada testimoni dari salah satu klien yang sudah pulih, clean and sober itu tadi, si dan waras, ya kan, untuk memberikan penyuluhan. Dulu itu begini loh teman-temannya. Nah akhirnya di situ nyampe Mas, masuk ya, saya di sini semua, saya nggak mau ada kebohongan dan saya pastikan yang jujur tidak akan dikeluarkan. Saya Sudah dijamin nanti kalau dikeluarkan dari sekolah. karena sekolah juga nggak boleh, itu melanggar undang-undang perlindungan anak nanti kan begitu. Di mana undang-undang perlindungan anak kan ada hak itu hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi. Salah satunya hak pendidikan itu kan harus dijamin oleh negara kan begitu. Nah akhirnya bener Mas, kita absen. Siapa yang di sini pernah rokok? Banyak itu pasti Angkat tangan. dari anak-anak yang sudah dijaring itu tadi. Siapa yang pernah minum? Siapa yang pil koplo? Nah, rata-rata itu pasti itu. Kalau untuk naik nanti ke sabu, ganja dan lain sebagainya itu agak jarang. Tapi ini adalah pintu masuk. Pasti 3 ini ya. Urutannya pasti ya. Nah, akhirnya setelah itu apa? Kita lakukan asesmen kepada mereka nih. Konselor adiksi kita siapkan. Kita tanyai satu-satu, di asesmen dulu, dia cukur. Habis itu kita konseling. Jadi kita yang datang ke sekolah. Kita yang datang ke sekolah, misalkan hari Sabtu gitu kan. Oke. Yang tadi semua konsultasi di kita. Dan hasilnya kita report ya. Dan itu kalau ditanya datanya ada insya Allah kita. Tapi kalau dibuka ya ini konfidensial, rahasianya kita. Nah itu sempat berhasil. Dan ini mestinya harus diadopsi lagi Mas. Berarti gagal. Gagalnya begini. Sebenarnya bukan gagal ya. Tapi namanya program itu kan tentu harus ada yang menjalankan. Harus ada pembiayaannya. Kan begitu. Nah ini kalau yang menjalankan dan secara pembiayaannya, dukungannya ini nggak ada. Ini yang mesti diberikan. Sudah lanjut. Karena ini melibatkan banyak pihak. Sehingga kita dukung dengan adanya Perda P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di tingkat provinsi maupun kota harus ada, dan ini harus diakomodir, Harus diupayakan secepat mungkin. faktanya bisa kok. Ratu dengan program itu tadi dan dengan pendekatan itu tadi Faktanya ahlinya ada. berhasil. Nah ini yang berat, karena kalau kita tolak ukurnya berhasil, kita bangun bangunan enak nih. Nah ini rata-rata
yang kadang keluarga itu kayak loh Mas. Dia punya motor rusak, taruh di bengkel, biasanya seminggu jadi ya. Bisa kita Maunya terima beres. Padahal ini masalah sosial yang nggak bisa diselesaikan satu pihak saja, tapi keluarga, sekolah, lingkungan, dan seterusnya. Terus ini lagi sih. bukan gede Pak. Kalau bukan. Maksudnya kalau zaman saya dulu mungkin saya mulai make mungkin SMA, karena ya itu tadi yang dikatakan Mas Kolik, SD sekarang. narkoba ini kan progresif ya. Jadi kalau mungkin zaman saya dulu coba-coba make ini pertama kali makainya ini SMA, entah itu alkohol ataupun yang lain. Sekarang kita pernah nanganin, kita lakukan asesmen SD kelas 5. Itu bukan alkohol, udah nyabu, udah gini. Bagaimana ketika kita ngomong 10 tahun ke depan mungkin anak cucu kita yang TK SD udah Sama generasi cemah. pakai itu emang itu yang iya, karena kalau dulu mungkin kita memang pencegahannya ke SMP dan SMA. Kalau sekarang kita kerjasama dengan Polres, ada namanya Kampung Bersinar eks lokalisasi Dolis. Bagus tuh. Kita ininya memang lebih ke preventifnya, lebih ke SD. Malah SD ya, awal lagi ya. SD Mas. Karena pemikiran secara hukum SMP dan SMA udah make, udah telat. Kita sekarang lebih ke SD, walaupun dengan bahasa yang ayo anak adik-adik gitu ya. Kelihatannya ala-ala anak-anak ya, kayak bermain lah. Membutuhkan skill yang Ya, kita bagaimana sebagai bisa ini masuk ke ya, dalam pikiran bisa anak-anak. masuk ke- Tantangannya di situ. Tantangannya di Cuman situ. ya memang kenyataan seperti itu. SD. Iya sih, karena bisa jadi di SD ini bukan anaknya tapi lingkungannya itu yang kemudian masukkan, dan dia nggak sadar kalau ini narkoba. Iya sih. Oke. Kalau kita bicara tentang bagaimana menangani, kan pasti negara juga hadir, masyarakat, lingkungan juga pasti berupaya tidak tutup mata untuk menanggulangi ini. Tapi setelah kemudian misalnya kepolisian, pemerintah dengan segala macam institusi dan dinas sudah berupaya, tapi kenapa kemudian narkoba ini bisa tersebar dan sampai? Teorinya supply and demand tadi Mas. Tetap kembalinya supply and demand ya. Adanya permintaan otomatis ada barang. Di situ ekonomi loh Mas. Oke. Coba. Kalau kita boleh buka-bukaan nih, berat juga nih. Ya disamarkan saja lah, mungkin pakai inisial atau bahasanya ya. Atau mungkin yang awam saja lah, supaya masyarakat juga harus tahu. Kalau kita bicara masalah narkotika, musuhnya kita siapa sih? Ini kan penjajah tanpa wajah ya. Secara orang normal nggak akan tahu ini pakai narkoba apa enggak kalau nggak dilakukan tes urin. Oh ini tes urin dia pakai, oh iya berarti dia baru ketahuan kan bikin itu. Sehingga penjajah tanpa wajah itu bisa menjajah siapa saja dengan kalangan apapun. Banyak kok yang masuk ke Mas Indra itu, mulai dari tukang becak, guru, ya kan, mau usaha, banyak banget Mas, ada semua. Cuman ini confidential buat kita. Maksudnya apa? Narkoba itu bukan hanya menyasar kepada golongan tertentu, enggak. Semuanya disasar. Karena supply and demand-nya tadi loh. Adanya pasar, adanya permintaan, alat. Nah, itu kalau posisinya sekarang itu juga masuk di dalam extraordinary crime kan. Selain daripada teroris, korupsi, narkotika Mas. Masuk extraordinary. Masuk extraordinary. Tindak kriminal luar biasa. Luar biasa. Nah, terus gimana? Ini yang menjadi PR buat kita semua. Sehingga kalau menurut kami program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kita harus bagi rata. Misalkan kalau di kayak seperti ini kita memberikan edukasi ini luar biasa. Ini juga salah satu upaya berarti. Mas. Karena termasuk dalam pencegahan tadi, pencegahan kepada sivitas akademiknya supaya tidak ada. Termasuk ketika misalkan kita mau bicara apakah di Winsa ada yang pakai narkoba. Wah ini di belakang layar aja nanti. Iya betul. Apakah kampus-kampus itu semuanya bersih? Belum tentu. Ada kok datanya di Mas Indra. Data yang memang benar-benar masuk ke kami loh ya. Sehingga apa? Masuk ke semuanya. Tapi dengan adanya program seperti ini kita memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Oh begini loh. Terus yang kedua, pencegahan pemberantasan. Oh ini sudah ranahnya ke APH, aparatur negara. Terus penyalahgunaan nanti solusinya apa? Rehabilitasi. Nah termasuk peredaran gelap narkotika itu tadi. Nah bagaimanapun juga, makanya dulu kalau kami di UIN Sunan Ampel kita kuatkan dukungan kita untuk bikin IKPAN,
komunitas Ikatan Kader Penyuluh Anti Narkoba Kamu lanjut. yang dulu dibangun oleh BNNP Jawa Timur, kita sebagai kader penyuluh. Akhirnya kita minta restu ke UIN Sunan Ampel waktu itu. Ya, dan di ACC jadi UKM. UKM. Ini luar biasa. UKM anti narkoba. UKM anti narkoba. Dan kalau boleh tahu, kan memang kita sudah aktif di isu ini ya, sehingga kita waktu itu menjadi salah satu pendiri dengan teman-teman semuanya yang saya hormati. Ada almarhum Bapak Taufik juga yang membantu juga membantu UKM ini. Ini menjadi barometer percontohan di Jatim Mas waktu itu. Menjadi percontohan di Jawa Timur terkait dengan kampus bersinar, bersih dari narkoba. Apanya langkahnya? Upaya preventifnya tadi. Adik-adik penyuluhan dan lain sebagainya itu loh. Jadi kalau menurut kita bagaimana kita bisa mengambil peran ini bukan hanya APH aja, semuanya Bener ya. semuanya. Dan kalau bicara tentang masyarakat untuk semua penonton yang nanti akan menonton podcast ini, kira-kira karena Mas Kolik dan Mas Indra sudah sering berkutat di dunia ini, apa yang sebenarnya diharapkan dari masyarakat supaya bersama-sama menanggulangi? Mulai dari yang terkecil mungkin keluarga, orang tua, atau Iya. teman-temannya sendiri mungkin gitu. Bahasa yang paling intim lagi adalah ketika orang narkotika mungkin dia sudah tahu kalau itu bahaya. Tapi untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita ini yang sulit, Mas. Komunikasi yang terbaik adalah bagaimana orang tua itu dengan anak bisa menyambung komunikasinya. Jangan menjadi orang tua yang punya gap dulu, Mas. Apa maksudnya? Loh, seringkali ketika keluarga klien kita nih, orang tua yang paling salah adalah orang tua yang selalu merasa dirinya benar. Itu. Nggak menerima. Iya, Kamu harus kamu begini, kamu begitu. Wah, itu tidak ada. Nah, itu programnya Mas Indra tuh. Jadi yang kita tangani anaknya, keluarganya juga kita tangani. Anaknya rehabilitasi, keluarganya FSC, public support group. Nah, supaya apa? Bagaimana sih nanti ketika di keluarga ini menerima lagi. Nah, sehingga komunikasi menurut saya yang paling penting untuk kita menjaga ketahanan keluarga supaya tidak ke narkotika. Itu aja dulu. Kalau kita bisa jalan ke masyarakat, kita jalankan. ya. Ya mungkin dari peran keluarga dulu sih kalau menurut saya. Karena ya garda paling ini adalah ini ya keluarga, entah terlepas ini orang tua, istri ataupun siapa atau saudara. Kadang-kadang keluarga ini justru menutupi karena takutnya ini adalah aib ataupun apa. Lu atau bagaimana? Padahal baru setelah mungkin dengan adanya permasalahan hukum tertangkap atau baru kayak gitu mungkin. Padahal nggak harus nunggu permasalahan dengan hukum dulu, bahwa sebetulnya kita juga akan ada apa Mas? Kerahasiaan bahwa konfidensial tetap dijaga kalau ketika dia berani lapor ataupun hanya konsultasi sekalipun bagaimana cara menangani, termasuk pada teman-teman yang sedang menjalani recovery atau rehabilitasi. Setiap 1 bulan sekali akan ada FSC. Tujuannya kita menyiapkan keluarga bagaimana ketika family yang sedang rehab kembali ke rumah. Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, karena seorang recovery ini juga butuh perhatian yang khusus juga. Jadi ya kita menyiapkan kliennya, kita juga menyiapkan keluarganya ketika kembali sama ketika itu udah kembali ke keluarga ya sama-sama tahu posisinya harus seperti apa, kayak gitu sih mungkin Mas. Ya. Oke, nanti ada teman-teman dari Plato juga ya yang clean dan sober, apa panggilannya kalau yang family yang sudah clean dan sober, yang nanti saya juga akan cerita-cerita, pengen tanya-tanya juga. Dan mungkin karena ini closing statement mungkin untuk memperingati Hari Anti Narkoba Nasional dari Mas Kolik dan Mas Indra, apa pesan untuk netizen yang sedang menonton di podcast ini? Mas Kolik dulu. Apa Mas? Pesan kesannya Mas? Closing statement, kita semua mempunyai pilihan. Kita mempunyai pilihan, mempunyai waktu yang sama. Setiap orang mempunyai waktu 24 jam ya, siapapun itu. Cuman bagaimana kita mengisi waktu itu yang akan membedakan. Dan apabila kita menggunakan dalam 24 jam dengan menggunakan narkoba, ya itu akan berimbas pada kehidupan selanjutnya. Dan itu akan bagaimana hari ini akan menentukan bagaimana hari
jika hari ini kita menggunakan ya pasti ya bisa dibayangkan karena pilihan menggunakan adalah penjara, institusi rehab ataupun maut juga, entah overdosis tadi. Iya, tiga pilihan itu tadi ketika menggunakan. Kalau mungkin bagi teman-teman yang menggunakan ya mungkin berhenti karena ya suatu saat ya akan berhadapan dengan hukum juga. Ya gitu. Ataupun mungkin banyak yang dirugikan entah keluarga ataupun siapapun. Jadi stop narkoba deh. Stop narkoba. Udah jelas to the point. Kalau Mas Kolik. Saya ngambil yang di orang yang udah kecanduan aja, Mas. Jadi ada istilahnya di kita itu together we strive, together we grow, Mas. Bersama kita tumbuh, bersama kita berkembang. Maksudnya apa? Ketika seorang pecandu narkotika itu memang ada pilihan lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan pertanggungjawabkan atas apa yang kamu lakukan. Namun, kenapa kok disebutnya kalau di Plato ada family, ya kan? Ini adalah keluarga. Makanya selalu ketika saya tanyakan yang lebih dewasa saya panggil saya anggap mas saya, yang setara saudara, yang lebih kecil dari saya anggap adik. Maksudnya apa family? Di family itu tadi kita ada konsep family konsep. Di mana konsepnya kekeluargaan. Bahwa kalau posisinya kita sudah keluarga, saya negur Mas Indra saat ini pun dengan kesalahan apa, ya nggak bisa bro tak ke saya. Karena tujuannya adalah untuk kita memberikan informasi kepada Mas Indra. Makanya bagi teman-teman yang sudah kecanduan atau keluarganya kecanduan, segera ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Kenapa? Karena pilihannya cuma 3 tadi, mati overdosis. Kalaupun tidak overdosis, semua orang pasti bakalan mati. Namun ketika kita mati, masa ya kita mati dengan keadaan yang jelek kan? Iya betul. Nah, yang kedua adalah jeruji besi, hukum selalu jalan. Pasti. Coba satu orang yang ketangkep pasti kamu biasanya pakai dengan siapa? Atau kamu yang itu, oh ini pasti dalam penyikapan lawan taksi, rentetannya pasti masuk. Sehingga banyak yang orang narkoba itu 2 kali, 3 kali ketangkep ada. Yang terakhir adalah rehabilitasi. Maka solusi terbaiknya bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kan gitu. Jadi together we strive, together we grow. Dengannya nanti teman-teman ke IPWL, bersamanya kita tumbuh, bersama kita berkembang, supaya hidupnya nanti lebih bermanfaat. Ya, tidak dihabiskan dengan sebagai apa? Budak pecandu, budak narkoba. Budak micin. Budak micin. Oke, gitu, Oke, baik, terima kasih banyak Mas Indra, Mas Kolik, dan ya semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, mengedukasi dan menginspirasi semua penonton yang ada di sini, khususnya keluarganya masing-masing, dan saya harapkan semoga keluarganya harmonis, memiliki masa depan yang cerah, tetap semangat meraih cita-cita, dan sekali lagi selamat Hari Anti Narkoba Nasional 2025. Terima kasih, saya Rizky Abrian sebagai host. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.